Masuki bulan Maret dan kita ucapkan selamat datang bulan Maret, tapi selamat datang volatility. Kenapa? Karena bulan ini akan sangat banyak agenda yang dinantikan oleh para pelaku pasar, termasuk salah satunya mungkin minggu ini. Ini adalah bagian awal dari sekian banyak yang kemungkinan akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Bukan hanya non-farm payroll, tapi juga terkait dengan FOMC meeting dan juga termasuk beberapa hal kaitannya dengan tarif Trump. Ini dia ulasannya. So, penggerak market sampai hari Jumat kemarin, pertama tentunya terkait dengan data inflasi PCE yang kita sudah sempat singgung beberapa waktu terakhir. Kemudian ternyata betul ya, harga emas mengalami rebound setelah rilis data PCE yang bisa dibilang cukup membantu lah. Kalau kita kaitkan dengan angka yang ternyata core PCE-nya relatif turun. 2,6% dibandingkan previousnya 2,8%. Saya sudah pernah mengingatkan jangan terpaku dengan ekspektasi, tapi juga coba dicek dengan proses demi prosesnya. Dan itu berarti kaitannya dengan actual versus dengan previous 1 bulan sebelumnya. Nah, tapi di sini yang datanya relatif agak mengganggu adalah core PCE basis bulanan yang naik tipis dari 0,2 menjadi 0,3%. Nah, tapi lagi-lagi ini juga pernah terjadi sebelumnya. 2 bulan atau 3 bulan lalu kita pernah melihat angka yang sama, tapi disimpulkan tidak terlalu panas atau tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. 0,2 naik ke 0,3%, ekspektasinya juga naik 0,3%. Artinya naiknya cuma tipis, tidak terlalu panas, tidak terlalu mengganggu. Jadi itulah yang membuat kenapa dolar sempat sebetulnya dia mengalami pelemahan dan emas mengalami kenaikan. Demikian pula kalau tidak salah saham pun sempat mengalami kenaikan. Hanya saja tidak berlangsung lama karena kita melihat di pertengahan malam atau di malam harinya memang market ternyata fokus dengan pertemuan antara Rusia Ukraina, atau kali ini mungkin tahapannya adalah Amerika dengan Ukraina. Dan ya seperti yang kita lihat ternyata agendanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tadinya saham sempat mengalami kenaikan dan optimis dengan apa yang terjadi pada proses perundingan, kemudian akan mengarah kepada kesepakatan. Dan itu cikal bakal terjadinya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru Zelensky diusir oleh Donald Trump dan dianggap tidak menghormati Gedung Putih. Dan salah satunya statementnya terkait dengan Zelensky sepertinya melihat atau merasakan kalau misalkan Amerika terlibat di dalamnya, maka setidaknya itu akan menguntungkan bagi Ukraina. Tapi ternyata Zelensky salah persepsi. Bahkan Trump menekankan bahwa yang diinginkan bukan masalah keuntungan tapi masalah perdamaian. Dan jika memang Zelensky tidak siap untuk itu, maka dipersilakan untuk keluar dan akhirnya terjadilah video-video yang dirilis. Dan kita akan lihat ke depan, teman-teman. Apakah ini akan membuat proses perdamaian Rusia-Ukraina itu terganggu atau tidak? Sementara setelah Zelensky keluar dari Gedung Putih dan menuju pertemuan berikutnya, ya tebak, ternyata Perdana Menteri Inggris memberikan bantuan dan nilainya cukup lumayan ya. Terlepas dari apa yang terjadi kontroversi yang mungkin bisa dibilang perdebatan yang sangat panas ya dengan Trump, ternyata Inggris dan juga beberapa negara lain di Uni Eropa justru merangkul Zelensky dan juga Ukraina. Nah, tapi masalahnya di sini kita belum tahu pergerakan selanjutnya apa. Yang saya agak ngeri-ngeri sedap adalah kalau misalkan Trump menganggap Uni Eropa mengganggu proses perdamaian dengan menunjukkan dukungannya terhadap Ukraina, bukannya menekan Ukraina maju ke medan perundingan, malah membantu atau merangkul. Nah, kita coba lihat di sini. Prancis jelas bersama dengan Inggris mencoba untuk mengusulkan kaitannya dengan gencatan senjata. Cuman masalahnya lagi gencatan senjata ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh Zelensky sendiri. Jadi percuma saja kalau misalkan dibantu dengan dana sekian banyak dan juga bantuan militer terhadap Ukraina. Bahkan Zelensky sendiri selalu menegaskan bahwa jangan percaya kepada Putin karena dinilai sebagai ya bisa dibilang kategorinya adalah pembantai gitu ya. Dan rasa-rasanya Donald Trump mungkin tidak terlalu setuju dengan pernyataan seperti itu. Tapi pada dasarnya Trump terbuka untuk misalkan Zelensky sudah siap, silakan kembali dengan Gedung Putih atau sama sekali tidak ada bantuan dari Amerika. Dan kita lihat ke depan, ini akan menjadi sangat-sangat seru. Kemudian ternyata seorang legendary investor Warren Buffett mengkritik kebijakan tarif Donald Trump. Menurut dia, kebijakan tarif ini justru agak membingungkan dan sekaligus juga mengancam konsumen ya. Dan menurut Buffett,
Dia melihat bahwa apa yang terjadi pada kebijakan tarif tersebut sebetulnya adalah kebijakan pajak atas barang, dan rasa-rasanya ini sangat wajar seperti yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar seluruh dunia. Ini dikhawatirkan nantinya akan memicu inflasi sehingga merugikan bagi konsumen. Nah, bahkan bagi Buffett ini adalah dianggap sebagai perang sampai batas tertentu. Dan bahkan China pun menganggapnya seperti demikian ya. Posisinya ditekankan bahwa inilah kebijakan yang tidak menguntungkan siapapun, dan bahkan ini mengaitkan dengan perang dagang pertama. Ya, kita tinggal tunggu apakah yang akan terjadi pada perang dagang periode kedua ini. Satu sisi ada kabar yang juga bisa dibilang kabar bagus tapi sekaligus juga kabar buruk ya. Untuk Jepang pertama, media Nikkei mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika terkait dengan kebijakan tarif resiprokal nantinya kemungkinan ini akan menjadi faktor yang bisa dibilang menjadi tekanan lah untuk BOJ atau Bank of Japan. Ini kaitannya dengan tarif resiprokal yang sedang dipelajari atau ditelusuri oleh Amerika, lalu kemudian nanti akan dirilis di tanggal 2 atau tanggal 4 April mendatang. Nah, salah satu statement dari Nikkei mengatakan bahwa kalau misalkan ternyata dalam tarif resiprokal tersebut pemerintah Amerika atau dalam ini tim ekonomi Trump menyimpulkan kebijakan BOJ yang menyebabkan mata uang yen tersebut mengalami pelemahan, nah, maka kemungkinan posisinya ini bisa saja memicu tindakan balasan dari Amerika. Ya, ini dianggapnya sebagai manipulasi mata uang. Padahal selama ini kita tahu bersama Amerika cenderung merangkul Jepang, berbeda dengan Cina. Cina dianggap manipulator, tapi Jepang tidak dianggap manipulator. Dan ini mungkin akan bisa berubah kalau misalkan tim ekonomi Amerika, dalam ini tim ekonomi Trump, menyimpulkan bahwa tindakan BOJ tersebut justru menyalahgunakan kuasa. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan kebijakan tarif resiprokal tersebut menekan BOJ untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan mungkin lebih cepat. Nah, jadi ini akan menjadi faktor tambahan sebetulnya. Satu sisi itu adalah negatif karena ya menekan BOJ, tapi di lain sisi justru itulah yang dinantikan oleh para pelaku pasar, termasuk juga kebijakan upah tentunya dari yang disepakati nanti di bulan Maret. Kalau misalkan ini terjadi, sebetulnya kita akan lihat tekanan untuk USD Japanese yen turun semakin besar. Nanti kita lihat apakah ini akan terus terjadi atau tidak. Yang jelas, kenaikan suku bunga BOJ tidak terhindarkan, bahkan dari kesepakatan kenaikan gaji nantinya akan menyebabkan dan mendukung potensi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dari BOJ. Di sisi lain, China bersiap untuk aksi balasan terkait dengan kebijakan tarif terbaru 10%, teman-teman, total 20%, 10% sudah berlaku sejak bulan Februari kemarin, tidak ada jeda, tidak ada delay seperti yang dilakukan oleh Kanada dan Meksiko. Tapi untuk China sendiri ditambahkan 10% per tanggal 4 Maret besok berarti, dan itu bersamaan dengan diberlakukannya juga atau segera berjalannya tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko. Satu sisi ini agak cukup menarik ya. Aksi balasan yang nantinya akan dilakukan oleh China itu akan menyasar kepada pertanian Amerika, di mana Amerika ini dikenal sebagai pangsa pasarnya atau Cina. Nah, di mana China ini sebagai pangsa pasar terbesar dari produk pertanian Amerika. Jadi bayangkan kalau itu ditarget, ya mungkin inilah aksi balasan yang setimpal menurut mereka. Nah, ini pula yang mengabarkan kemungkinan potensinya akan sangat seru karena ya berarti trade war jilid 2 akan segera berlanjut. Nah, di sisi lain, memang sepertinya tidak diharapkan akan terjadi mirip dengan trade war jilid pertama kemarin atau di tahun 2017. Kenapa? Karena posisinya sejak terjadinya trade war jilid pertama tersebut, justru ekspor dari Amerika kepada China ataupun sebaliknya itu kecenderungannya sudah relatif berkurang. So, seberapa efektif sih nanti aksi balasan ini? Tapi yang jelas nanti semua para pelaku pasar akan menantikan kaitannya dengan pertemuan tahunan dari parlemen China yang baru akan berlaku atau berlangsung besok, persis dengan diberlakukannya tarif 10% tambahan tersebut. Dan juga kita akan lihat ekspektasi dari pasar terkait dengan stimulus fiskal itu akan terwujud apa tidak. Ingat, di periode November dan Desember sempat ditunda atau bahkan kenaikan dari stimulus fiskal tersebut tidak terlalu besar dan ditunda untuk setelah mendengarkan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Sampai bulan Januari juga relatif tidak muncul dengan angka spesifik lebih besar.
Dan berarti ini adalah kesempatan atau harapan kaitannya dengan sudah berlaku 20% tarif dari Amerika, kemudian juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama untuk dukungan terhadap ekonomi tentunya, dan mereka sedang bergegas untuk mempersiapkan segalanya. Kita tinggal tunggu saja. Inilah yang akan menjadi concern utama, salah satu concern utama untuk minggu ini. So, tanggal 4 Maret akan diawali dengan konferensi konsultatif politik rakyat Cina. Kemudian dilanjutkan di hari Rabu ya, dilanjutkan dengan pertemuan Kongres Rakyat Nasional, dan di situ mungkin akan tercantum apa yang akan dilakukan atau disasar oleh pemerintah China. Ini kaitannya dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi GDP dan juga terkait dengan CPI-nya atau inflasi. Kalau misalkan inflasinya diproyeksikan turun atau katakanlah diturunkan ya, di update-nya dari 3 menjadi 2%, target inflasi 2% dianggap sebagai relevan dengan kondisi saat ini. Lalu kemudian GDP, yang paling penting adalah kalau misalkan Cina atau pemerintah China ini cukup optimis untuk mencapai target GDP 5% persis dengan tahun sebelumnya, maka itu dianggap sebagai optimisme yang sangat bagus, dan praktis itu akan mendorong pasar ekuitas China ataupun Hong Kong. Dalam hal ini berarti kita bicara tentang Hang Seng. Nah, berikutnya kita akan dengarkan juga di tanggal 7 Maret. Itu adalah laporan yang nanti kita akan coba cocokkan apakah so far PBOC atau People Bank of China atau Bank Sentralnya China masih tetap melakukan pembelian di bulan Januari atau di bulan Februari kemarin atau tidak. Apakah angkanya bertambah atau tidak. Ini kaitannya dengan pembelian emas dan ya reserve atau cadangan emas. Apakah ada penambahan atau tidak. Nah, kemudian yang akan kita lihat nanti malam adalah data ekonomi. Sebelum itu sore kita akan lihat CPI atau inflasi dari zona euro. Angkanya ya bisa dibilang angkanya masih relatif turun ya, dari 2,5 menjadi 2,3. Saya rasa ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa ECB nanti di hari Kamis akan memangkas kembali suku bunga 25 basis point. Lalu kemudian di malam hari berarti kita akan lihat manufacturer PMI dari Amerika, versi S&P dan juga versi ISM. Dan selalu saya tekankan kalau dua-duanya muncul seperti ini, saya sih lebih menitik beratkan kepada sisi ISM. Berarti di jam 10 malam setelah jam 21.45 dari S&P. Jadi kalau misalkan jangan kaget kalau misalkan angkanya bertolak belakang atau respon atau reaksi marketnya kecenderungan lebih besar menitik beratkan kepada versi ISM. So, kalau misalkan data dilihat dari sini ekspektasinya adalah 50,6 turun dari 50,9, ya saya sih lebih berharap dia turun di bawah 50. Itu yang akan lebih nendang dan mungkin akan menekan US dollar. Dan itu berarti apa yang kemarin kita bahas terkait dengan efek akhir bulan akan reda di awal bulan, itu mungkin akan kita lihat nanti malam. So, apakah itu yang terjadi? Ya, kita tinggal tunggu saja. Nah, minggu ini akan ada 3 concern utama. Pertama, pertemuan parlemen tahunan dari China yang akan berlangsung di 4 dan 5 Maret. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebijakan tarif Trump yang mulai berlaku untuk Kanada, Meksiko 25%. Kemudian juga untuk China tambahan 10% jadi total 20%. Terakhir, tentunya kita akan menantikan non-farm payroll di hari Jumat. So, live streaming nanti sore kita akan maju lebih cepat di jam 3, so pastikan Anda standby dan kita akan lihat lebih lanjut apakah ini waktunya emas rebound atau justru kembali turun.